Kita kembali pada chapter 2, Foundation of Hermeneutic, pada subtema teori-teori utama dalam hermeneutika, pada bukunya A Book created by Glenn Fortuna de la Fortega, Unraveling Legal Discourse, Hermeneutic for Student Scholar in Law. Kita akan bahas pada teori-teori utama dalam hermeneutika. Teori-teori utama dalam hermeneutika, key theories in hermeneutics. Hermeneutika adalah bidang studi yang sangat penting bagi setiap mahasiswa hukum yang tertarik untuk memahami makna dan interpretasi yang lebih dalam dari teks-teks hukum. Dengan menggunakan analisis hermeneutika, mahasiswa dapat mengungkap kompleksitas dan nuansa yang kaya yang tertanam dalam wacana hukum yang mengarah pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum. Bab ini mengeksplorasi teori-teori utama dalam hermeneutika yang memberikan dasar untuk melakukan analisis hermeneutika terhadap teks-teks hukum. Teori-teori ini berfungsi sebagai panduan bagi mahasiswa untuk menavigasi dunia penafsiran hukum yang rumit dan mengungkap maksud dan tujuan yang mendasari teks-teks hukum. Salah satu dari teori fundamental dalam hermeneutika adalah lingkaran hermeneutik circle. Teori ini menyatakan bahwa memahami sebuah teks membutuhkan proses berulang di mana pemahaman bagian-bagian individual diinformasikan oleh keseluruhan dan sebaliknya. Dalam konteks teks hukum, teori ini menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks yang lebih luas seperti kerangka hukum, preseden judicial, dan nilai-nilai masyarakat ketika menafsirkan ketentuan atau klausul tertentu. Dengan memahami interaksi antara bagian-bagian dan keseluruhan, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih holistik tentang teks hukum. Teori lain yang penting dalam hermeneutika adalah konsep cakrawala pemahaman. Dalam itu dari Gadamer ya, jadi horizon. Menurut teori ini, setiap orang membawa gagasan, bias, dan latar belakang budaya mereka sendiri ke dalam proses penafsiran yang membentuk pemahaman mereka terhadap suatu teks. Dalam ranah wacana hukum, teori ini menggarisbawahi perlunya mahasiswa untuk secara kritis menolak perspektif dan bias mereka sendiri ketika menafsirkan teks-teks hukum. Dengan mengakui dan melampaui cakrawala pemahaman mereka sendiri, mahasiswa dapat melakukan pendekatan terhadap penafsiran hukum dengan lebih objektif dan adil. Kemudian, teori perpaduan cakrawala sangat penting dalam analisis hermeneutik teks hukum. Teori ini berpendapat bahwa penafsiran bukan hanya masalah mengungkap maksud penulis asli, tapi lebih merupakan proses dinamis untuk menggabungkan maksud penulis dengan konteks penafsir saat ini. Dalam konteks teks hukum, teori ini menyoroti sifat hukum yang terus berkembang dan kebutuhan untuk menafsirkan teks hukum berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat kontemporer. Mahasiswa harus menyadari bahwa penafsiran bukanlah upaya yang tetap, melainkan sebuah dialog yang berkelanjutan antara masa lalu dan masa kini. Sebagai kesimpulan, memahami teori-teori kunci dalam hermeneutika sangat penting bagi para mahasiswa sarjana hukum yang ingin terlibat dalam analisis hermeneutika teks-teks hukum. Lingkaran hermeneutika, cakrawala pemahaman, dan perpaduan cakrawala memberikan landasan teori yang kuat bagi mahasiswa untuk menavigasi kompleksitas penafsiran hukum. Dengan menggunakan teori-teori ini, mahasiswa dapat mengungkap makna dan maksud yang lebih dalam dari teks-teks hukum yang mengarah pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum dan implikasinya dalam masyarakat. Law in Hermeneutic Mind, De La Forte, Glenn Fortuna de la Fortega.